Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan paparan tentang standar penilaian berdasarkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Dengan terbitnya Permendikbudristek ini, maka ada beberapa peraturan yang kemudian dicabut, ya. Nah, apa saja peraturan yang dicabut itu? Yang pertama adalah Permendikbud nomor 137 tahun 2014, ini tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Kemudian Permendikbud nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu yang ketiga adalah Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Yang keempat adalah Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Ada 5 ya. Kemudian prinsip penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 2122 ini, yang pertama adalah berkeadilan, kemudian yang kedua objektif, yang ketiga edukatif. Yang dimaksud dengan berkeadilan bahwa penilaian itu tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus dari peserta didik. Kemudian yang dimaksud dengan objektif itu bahwa penilaian didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Yang ketiga edukatif, yang dimaksud edukatif adalah penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Itu adalah 3 prinsip dari penilaian. Kemudian prosedur penilaian hasil belajar peserta didik, ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah perumusan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga adalah pelaksanaan penilaian, kemudian yang keempat pengolahan hasil penilaian, dan yang kelima pelaporan hasil penilaian. Lalu prosedur ini disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Itu tentunya seperti itu. Jadi untuk jenjang SMP berbeda dengan jenjang SMA dan sebagainya. Selanjutnya, perumusan tujuan penilaian. Perumusan tujuan penilaian itu memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. Jadi yang sekarang ini di kabupaten kita itu ada kurikulum Merdeka, kemudian ada kurikulum 2013. Maka disesuaikan tujuan pembelajaran yang ada di situ. Kemudian hasil perumusan tujuan penilaian itu dimuat dalam perencanaan pembelajaran. Jadi di RPP, ya di RPP atau modul ajar, maka dicantumkan tujuan dari penilaian tersebut. Kemudian pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian itu mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik. Lalu berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Maka tadi di awal tadi, tujuan pembelajaran itu tercantum di dalam perencanaan pembelajaran. Maka itu dipakai sebagai dasar dalam pengembangan instrumen penilaian. Kemudian pelaksanaan penilaian itu bisa dilakukan sebelum pembelajaran, kemudian pada saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Ketika sebelum pembelajaran ya ada yang namanya diagnostik ya, kemudian pada saat pembelajaran ini bisa formatif, setelah pembelajaran ini bisa sumatif. Pengolahan hasil penilaian. Pengolahan hasil penilaian dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif. Jadi ini bisa dalam bentuk angka dan atau kualitatif. Ini yang baik, sangat baik, kurang, cukup. Nah ini
kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi, ya, deskripsi berarti uraian, penjelasan. Lalu pelaporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian itu dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Kemudian laporan kemajuan belajar berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Yang ketiga, bahwa laporan hasil belajar paling sedikit memuat informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu yang keempat, selain memuat informasi, laporan hasil belajar untuk pendidikan anak usia dini, nah ini khusus ya untuk PAUD itu, maka juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang kelima, laporan hasil belajar tertuang dalam rapor atau bentuk laporan hasil penilaian lainnya. Berikutnya adalah bentuk penilaian hasil belajar peserta didik. Yang pertama adalah penilaian formatif, kemudian yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian formatif itu dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, kemudian jenjang pendidikan menengah. Jadi kalau pendidikan dasar ya SD, SMP, kemudian penengah ini SMA, SMK, MA, MAK, gitu ya. Lalu penilaian sumatif dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Berarti PAUD tidak ada yang namanya penilaian sumatif. Penilaian formatif itu bertujuan untuk memantau, memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Ini formatif ya. Kemudian yang kedua dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar. Nah, di sini nanti kalau perlu ada remedi. Nah, kemudian untuk perkembangan belajar peserta didik, ya, informasi tentang perkembangan peserta didik. Kemudian informasi yang diperoleh dalam formatif ini maksudnya digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat. Kemudian untuk pendidik itu adalah merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah ini berarti ada dua, jadi bagi peserta didik dan bagi pendidik. Maka pendidik harus memperhatikan hasil penilaian formatif ini supaya kegiatan pembelajaran berikutnya itu menjadi lebih efektif. Penilaian sumatif itu pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Makanya ini hanya dipakai untuk pendidikan dasar dan menengah, untuk PAUD tidak ada. Kemudian yang kedua, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini adalah untuk sumatif, ya, sumatif. Kemudian berikutnya adalah penentuan. Tadi kan sumatif untuk penentuan kenaikan kelas. Nah, gimana penentuan kenaikan kelas itu? Nah, penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, nah, serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Jadi ada perkembangan pencapaian dalam mata pelajaran, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, lalu prestasi-prestasi yang diperoleh oleh anak atau siswa selama 1 tahun ajaran. Kemudian yang kelulusan. Nah, penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6. Ini untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, berarti MI misalnya seperti itu atau paket A. Lalu setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Jadi sekolah menengah pertama ini yang sederajat ada sanawiyah, kemudian ada kejar paket B. Ya. Lalu yang
sekolah menengah atas atau bentuk lain ini ada SMK, ada madrasah aliyah, ada madrasah aliyah kejuruan. Lalu mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Ini Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Unit Utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Ada pedomannya. Lalu pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar. Jadi ada prosedur ya, kemudian bentuk itu. Maka ditetapkan oleh Kepala Unit Utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Demikian informasi atau paparan kami berkaitan dengan standar penilaian berdasarkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Terima kasih, semoga manfaat.